warahmatullahi wabarakatuh. Dinda Naja, Iya bang. orang-orang ini sudah bisa abjad Al-Quran? Belum? Oh baca aja gak bisa bang. Pindahkan ke kelas sebelah. Ada kelas Zakir naik juga nggak tidak bisa ya? kok. Zakir naik juga nggak bisa bro. Murid Iya. Murid Paulus ngomong, cobalah dengar. Zakir naik nggak bisa baca Quran. Gini bro, kita yang terlibat. Kalian ini kapan sih bisa baca At-Tabari Quran? bisa nggak, Zuma? Coba bukain At-Tabari tadi. Ini masalahnya. Cuma. Buat topik aja, buat topik. Ayo Najah buat topik. Ayo. Loh ini sudah ada Bang Zuma ini. Di Zoom aja enak bro. Buat topik. Apa topiknya? Tadi Hendro gak mau diajak critical text itu loh. Karena Bahas kamu nggak Islam mau itu, jawab. bahas Islam Kamu itu nggak mau kudu jawab. tahu baca Qurannya, kitabnya. Jawab Layaknya dulu kami bahas pertanyaan Kristen, saya, kami Najah. bisa baca kitab kalian. Lo bahas Al-Quran, kalian baca aja nggak bisa. Gimana itu? Bro, gini ya, standarmu itu lemah. Oh, kok standar lemah? Gimana? Sekarang begini, bagaimana kamu tahu bahwa catatan Lukas yang tiba di kamu itu adalah benar sesuai dengan catatan pertama? Oke. Ayo. Kayak gini. Karena Zuma hanya bisa mengolok-olok. Lukas itu siapa? Enggak, jawab Lukas aja itu dulu. siapa? Bagaimana kamu tahu bahwa Lukas itu sudah apa yang tiba di tangan kalian itu sudah sesuai dengan tulisan pertama yang ditulis oleh Lukas? Kayak mana? Ilmu apa yang kalian tahu pakai? Ayo. Ilmu rawa Susah. rontek. Pak. Bicara sama seorang Zuma. Nah, yang kan hanya nangis kan? Nangis kan tergiur kalian? dengan daun pisang nggak bisa. Nangis kan kalian? Lukas aja nggak tahu. Kan nangis. Nangis. Nggak tahu Lukas Kalian siapa. membahas kitab suci Lukas itu kami, siapa? membacanya saja kalian tidak bisa. Kayak mana caranya? Saya bertanya, Bu. At-Tabari tadi itu bertanya. Saya bertanya. Nah sekarang Oh, saya ini, dengar, ini. Tapi saya tanya dengarkan dulu. kalian bertanya tentang At-Tabari dan itu udah dijawab. Nah sekarang saya balik nanya dong. Apa jawabannya apa? Oke, saya tanya Jawabannya apa? sama kalian. Saya tanya sama kalian. Ya itu kan kisah Jawabannya apa? Israeliat. Jawabannya Itu kan kisah apa? Israeliat. Ya, Israeliat ya. Siapa anak Ya. pertama Adam? Siapa Ya, kalau anak di- pertama Adam? Kalau Anda ingin mengatakan Kabil, kenapa? Apa masalahnya? Apa itu ada urgensinya dengan At-Tabari nggak ada. iman kayak? Di At-Tabari nggak ada Kabil. Ya Najah sendiri urusannya yang bilang. makanya Najah belajar sudah bilang. Islam, makanya Najah belajar sudah bilang. Islam itu jangan Najah sudah seperti bilang. belajar di Kristen Najah cuma sudah doktrin gitu Kabil loh. tidak ada. Nah, sekarang saya tanya kepada kalian. Yeremia 36 nomor 30 di situ dikatakan Tahu bahwa apa kamu Yeremia. Kamu tahu apa Yeremia? emang itu Yeremia emang itu kitabmu. siapa? Yeremia itu Nggak siapa? usah kemana-mana Saya tanya, dulu. kalau bukan kitab saya? Kalau bukan kitab saya Yeremia Wah, itu siapa ini. menurut Anda? Emang itu Yeremia kitab kamu? Kembang lari-lari. Itu kitabnya orang Yahudi lebar, tuh. Kamu Yahudi. lebar. Oke, sekarang pertanyaan Lebar, saya kepada lebar. kalian. Ya, oke ya. Akar kamu Yahudi. Oke. Akar kamu Yeremia Yahudi. 36 nomor 30 mengatakan bahwasanya tidak akan ada lagi keturunan Yoyakim yang akan menjadi raja di atas tahta Daud. Oke. Bisa aja meniru. Matius 1 nomor 11. Matius 1 nomor 11. Kacau. Apakah nama Yoyakim ada di sana? Jawab. Yeremia itu siapa? Yoyakim itu siapa? Saya tanya balik. Ayo. Jawab Ayo, dulu. jawab. Enggak. Hendro, Bukan. Hendro. Tadi adik saya tidak ada yang tanya kamu Yoyakim siapa? At-Tabari itu Yeremia siapa? At-Tabari itu siapa? Enggak ada yang nanya begitu. Sekarang Yeremia di dalam Kamu kitabnya mau. agama Yahudi Kamu yang Yeremia kalian katanya bukan ambil kitab kami. nomor 36 itu di butir 30 mengatakan tidak akan ada lagi keturunan dari Yoyakim yang duduk sebagai raja di tahta Daud. Pertanyaan saya, Matius 1 nomor 11 ada satu nama yang dihilangkan di situ. Nama siapakah itu? Tereng, jawab. Oke. Ku tunggu sampai ulang tahun. Jawab. Oke. Nih, Kita Yeremia bisa bilang nih. diskusi. Nih, Yeremia bilang nih. Hmm. Nih, Yeremia bilang tuh. Tuh, Yeremia nih. Nih, Yeremia. Apanya nih Yeremia ya. Ini Yeremia. Yeremia. Yeremia, kenapa Yeremia? Ada apa dengan Yeremia? Kau jawab itu. Kamu kan tadi tanya. 1 Matius, dengar. Doh, ini orang gak mau diskusi kayaknya. Yang Orang teratur pasar lah. ya. Bro. Ya, kalau saya sampai Orang pakai pasang. sistem Bang Zuma, saya kasihan Mas Hendro karena dia gak tahu apa-apa gitu loh.
Enggak ini Gini, ini, saya jawab gini, Yeremia bro. ini saya Kalian mau bertanya, kan Pak Alejandro mau menjawab. Kasih kesempatan lah. Bukan Ya, disuruh. saya mau bertanya ya, gantian ya ke Hendro ya. Saya mau bertanya Ini sekarang saya ya. jawab dulu Yeremia tadi nih. Tunggu Yeremia dulu, tadi. ayo saya mau jawab gimana? Nih Saya Yeremia. mau jawab, saya mau tanya. Ayo, saya mau tanya. Ini saya sendirian nih dulu. Kamu Enggak, Naja sudah. ini kan Bro Naja dengan Pak Alejandro. Saya hanya nyimak aja. Oke. Saya mau tanya, Pak, apa ini namanya? Hendro ya, Pak Hendro ya. Ya, silakan. Tanya apa? Gini, Pak. Minta yang pertanyaan ringan apa berat, Pak? Mau ringan, mau berat silahkan. Tapi setelah ini saya ketemu Anda di Pengalengan, boleh kan? Biasa aja lah, Pak. Nggak Iya, usah nggak apa-apa. sok-sokan. Kita teman. Nggak usah sok-sokan gitu. Enggak. Kita berteman. Jangan contoh si tadi itu Zuma itu. Ini ditanya Saya malah lebih- nanya rumah. Sebenarnya gini, Pak Naja dengar dulu. Saya lebih asik dengan Pak Naja. Cuman sayangnya Pak Naja ini tidak tuntas. Maka saya bikin pernyataan tadi, Pak Naja, tolong kalau saya menjelaskan, Bapak jangan lari. Saya sudah 2 kali berhadapan seperti Bapak, begitu saya jawab. Mungkin Bapak lupa. Malikil aja Pak Najah berlakukan seperti itu. Saya tidak seperti Pak Malikil atau Pak Tersadarkan yang belum tuntas lari gitu loh. Gitu. Tapi saya ingin Pak Najah paham maksud saya supaya ini dituntaskan. Ini loh Pak, ayat-ayat kami, ini loh Pak, nubuatan kami. Kan Pak Najah kan pernah tanya. Nah nanti pertanyaan seperti tadi, apakah Pak Najah siap? Semisalnya saya menjawab, kemudian Anda memframing atau Anda menista, gitu banyak loh. omong Siap ini. nggak? Jawab dulu, siap tidak? Ayo sudah, nggak usah banyak omong. Oke, ayo dimulai. Ya, saya nanya. Di dalam Yohanes 5 ayat keempat. Itu Sebentar, saya buka kenapa? dulu. Sabar. Oke. Yohanes 5. Ayat 4. Kawan Suma nggak teratur bicaranya. Jangan Motong dinaik itu orang pasar itu. Loh, kok bilang gitu sih? Kita sih Kalau nggak Pak takut Najah mau setuju. debat dengan siapa, tapi teratur lah biar bermanfaat Iya. kayak gitu. Pak Najah, kalau Pak Najah setuju dengan Pak siapa tadi itu Zuma, Bapak juga harusnya tadi menengahi. Tertib dong Pak, tertib gitu loh. Loh, dari tadi Anda framing saya santai loh. Sampean bilang saya kabur lah, saya begini lah, saya santai loh. Udah kembali ke topik bro, apa yang mau dibahas? Ayo Yohanes 5 berapa itu? Pinjam ya. Bahas dua Ini, arah ya, ini bandingkan. mumpung Bahas dua arah Pak. bisa dipinjam HP-nya ini. Ayo. Komparasi. Dikomparasi kita. Nah, Ini Pak. Ini ya. Yohanes 5. Ini ya, ini namanya Kodeks Sinaiticus Pak ya. Di Kodeks Sinaiticus ya, John 5, Yohanes 5. Ini kalau kita klik nomornya ya, di sini nomor 4 hilang Pak ini Pak. 1, 2, 3 langsung 5. Ini kemana 4-nya ini Pak? Kok bisa hilang gitu? Monggo dijawab. Yohanes berapa Ini tadi? padahal kodek yang sangat tua. Ya, kodek yang tua. Memang Yohanes ada berapa kodek tadi? yang lebih tua. Tapi kalau Anda bisa menampilkan di kodek yang tua tentang Yohanes 5, butir keempat kok bisa hilang ini ya. 1, 2, 3 langsung 5 Pak. 4-nya kemana ini Pak? Monggo dijawab. Yohanes berapa itu? Yohanes berapa? 5 ayat keempat. Berarti ini mau membahas sejarah penulisan Alkitab, bukan Kritik, isi. Gak usah kritik banyak teks. omong lah. Kan katanya pertanyaannya bebas gimana sih? Ya bebas. Lah, Ayo, kritik dijawab teks aja. Anda. Kritik teks gini, Anda. bro Naja gini ya. Ayo. Saya gini, Parah Bro. aja ini. Kan Bro, katanya bro. nggak mau ikut bantu Bro Malikil. Ini kok malah bantu. Oke, silakan. Nah, ya wes.
Ayo Mas Hendro biar dijawab. tertib, Yohanes sebentar, 5 di Ustaz dalam Naja, Kodeks Ustaz Naja. Sinaiticus, kodek yang Ustaz. ada pada abad keempat, ini ternyata Yohanes yang nomor 4 hilang ini. Ini kemana, Pak? Saya nanya, Pak. Sebentar Ustaz Naja, biar tertib kita pakai Kok ikut bantu timernya semua bagaimana? ternyata ya. Tidak mampu Mas Hendro Bukan, berarti sekarang ya. Maksud saya begini, Sebentar, saya ambil bagaimana buku kalau pakai juga. timer biar tertib ngomongnya gitu, semua tertib gitu. Iya, saya ambil buku juga. Saya cuma mau bilang itu Oh. aja. Untuk masalah jawabannya itu kan urusan Ustadz dengan Pak Sebentar. Hendro gitu. Ya, Sebentar, Maksud saya sabar. di sini hanya menyediakan timernya aja. Jadi biar lebih tertib gitu. Iya, Oke. maksudnya tadi Pak Malikil kan silahkan Pak Malikil mau berpendapat, saya ambil bukunya juga. Saya punya bukunya. Nih, ya, ini nih. Ya, ini dipertanyakan ini, nih. Iya, dosa sosokan gitu Yayasan jawab Andi, aja. ya, Yayasan Andi Alkitab. Ini mau jualan buku apa mau jawab sih? Oh, ini pertanyaan Anda. Sebentar, sabar. Pertanyaan Anda. Oke. Yap. Bukan, kalau di TikTok ini Teks. Bro Suma itu nggak teratur. Nanti di Suma aja, dijadwalin dengan jangan. Bro Suma. Oke. Dia masukin ke itu aja majalah Bobo aja, jangan masuk ke sini komal-komal sini. Jangan. Iya, nggak elok loh. Kalau pertanyaannya tumpang tindih, orang mau bertanya ketika dijawab nindi, ya nggak elok. Ayo, Kayak Mas Hendro. lagi. Ya, ini saya bertanya kembali. Silakan. Ayo, Pak Jawaban Hendro. saya ada di sini. Jawaban Ya. saya ini baca. Jawaban saya di sini. Wadi Loh, kok- El Natrun saksi bisu rekonstruksi gereja-gereja Timur Tengah. Rekonsiliasi. Nih catatan sejarahnya ya. Ya, monggo. Kamu mau dijawab. lihat Ini Yohanes peraturannya tadi? belum dibahas bagaimana ini? Oh, Mau iya, dijawab iya, apa boleh, menit boleh. Pak Alhendro? Ya 2 menit boleh. 2 menit Pak Alhendro ya. 1, 2, 3. Oke. Pak, Saya jawab ya. oke. Iya, ayo dijawab. Sabar. Monggo, timernya dihidupin itu sudah. Itu waktunya jangan menjawab. hidupin. Saya akan dulu. hidupkan ketika Pak Alhendro akan setelah berbicara. bicara. Demikian juga nanti dengan Ustadz. Supaya Oh. punya waktu untuk nyari datanya, jangan sampai salah bicara nanti. Pak Oke. Alhendro kalau udah siap bilang ya, nanti Ustadz Naja juga demikian ya. Ya, Oke, nih. siap. Oke. Sudah Pak Alhendro? Siap. Oke, Nih, mulai. Kanun Al-Iman. Saya tidak akan menjelaskan secara terperinci apa yang dikatakan pasal berapa itu yang 4 lompat, ayat berapa itu yang lompat, tetapi di sini nih ya, terjemahan Kanuri Al-Iman Al-Muqaddas Syahadat Kristen Ortodok didasarkan atas teks liturgi resmi Gereja Ortodok Syria dalam bahasa Suryani, Arami, Kristen. Nih. Silakan cari sendiri. Persoalan cari ayat sendiri. pasal berapa yang lompat? Loh, iya dong, belajar kamu modal. Modalmu jangan hanya buku-buku. Modal dong, modal. Ini saya kasih rahasia aja, buka Kanun Al-Iman. Mau Ada di diskusi sini. malah Kanun nyari Al-Iman. sendiri saya, guys. Loh, iya nyari. Harus nyari, belajar cari. Oke? Sebentar. Nih. Sebentar dulu. 1 menit berlalu. Ketawa. Apa bedanya sama Hendritan kalau gini saya suruh ke London? Nih, saya kasih lagi rujukan-rujukannya. Loh, supaya kamu belajar baca. Seperti ketika saya katakan di dalam Wahyu 22 ayat 16. Anda kan baca, lu jangan ketawa. Hede. Pertanyaan saya apa yang dijawab apa ini? Anda nang bayi colokna nang bayi ya. Nah, ini coba catat. Kamu udah usah Sumber tulisan kasar nih, kalau Pak. sama saya, guys. Saya ini juga orang kasar, bro. Santai. Santai. Gini aja marah gitu loh. Siapa sih marah? Santai. Ini sumber tulisan ya. Baca ini. Sumber tulisan, oke? Nih.
Apa itu yang ditunjukin itu? Duh, supaya kamu bisa baca. Coba tampilkan lagi. Tadi tampilkan lagi nih. Tampilkan. Oke, Pak Pertanyaan Alhendro, Anda tadi 2 menit, tampilkan. 2 menit waktu berlalu Pak Alhendro. Bagaimana Ustaz Naja? Ya, saya Sudahlah, kasih ke males Pak saya Naja. mau diskusi sama orang kayak gini. Duh, saya biar wes. tampilkan Gak level ini, gak data. level. Duh, Percuma udah, saya udah ngomong belajar Henry. ini. Bro Henry kita gantikan ya dengan Bro Suma ya, Bro Henry. Oke Bang. Siap. Iya, iya. Ya, oke. Thank you, Bro. Gitu mau diskusi sama saya kau guys. Bro Suma teratur ya. Kita diskusi teratur ya. Kalau tidak Ada bisa teratur, timernya. tendang aja. Udah Assalamualaikum, dikasih Bang. tidak teratur. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi begini kapasitas kalian. Giliran Aduh. ditanya tentang hal yang sangat mendasar, di kita Capek deh. Bisa, jangan hanya menista dong. Bicara apa Bang, adanya. janganlah Bang, Seperti- kasihan Bang, itu sudah mulai nangis loh Bang. Kasihan Bang, biarlah. Ini Harapan di nggak gelar. TikTok ini. Jadi tidak ada aturannya beda dengan Zoom. Kalau mau ya ayo kita ke Zoom. Kalau di TikTok yang teratur lah, Iya. Bro, biar enak didengar. Saya Ya, mau paham. jawab. Tadi kan si Naja bikin pertanyaan melalui HP. Di HP itu dikatakan di Matius 5 itu ada yang lompat katanya. Nah, lompat yang mana nggak jelas. Saya buka literatur ini, dalil. Sumber Ya kan tulisan tadi ini sudah loh. jelas Sumber. 1, 2, 3, 4-nya nggak ada, langsung ke 5. Iya kan ini gitu. nih, sumber tulisan. Silahkan Ya udah kita Dan ganti silahkan topik kalau buka. begitu. Oke. Ya. Sekarang masuk ke pertanyaan saya yang tadi, Matius 1 nomor 11. Ada satu nama yang dihilangkan di situ. Silakan jawab. Matius. Siapa nama yang dihilangkan di sana? Matius 1 nomor Matius. 11. Maksudnya dihilangkan apanya? Ada nama yang dihilangkan, sengaja dihilangkan di sana. Coba sebelumnya apa tulisannya, bacaannya? Matius 1. Matius Jadi, 1 nomor bentar, 11. Bentar Bro Suma, ini kan dua. Iya, Bro Suma dengan Bro Naja. Oke, Bro Jeki Sembiring monitor Bro. Monitor. Dua Wes, lawan dua dua. lawan Dua dua lawan ya. dua. Tapi- Lebih adil. Tapi teratur ya, Bro. Eh, Bro bro, Suma teratur. bro. Udah santai aja. Yang penting kalian berilmu. Wes, teratur. Mm-mm. Bro Malikil. Ya. Topiknya diarahkan bro, supaya maksudnya kesepakatan. Kan nggak bisa. Oke. Buat topik dulu Bro, biar asik. Tadi topiknya Dinda Naja itu kan sudah ada kan tadi. Itu topiknya kan satu arah. Maksudnya buat topik Loh, yang dua arah. kalian bahas Al-Quran juga, kita bahas kitabmu juga kan gitu. Iya, Al-Quran kalau tapi ya, topiknya- bukan terjemahan ya Al-Quran tapinya ya. Bukan. Nanti kalau Oke. membahas itu larinya kan tumpang tindih. Buat topik yang menjurus dua Loh. arah kayak gitu. Nah ini dua arah, ini dua arah. Nggak Bu- akan nyambung. Allah tidak budaya kenal siapa penyam- levelnya. Budaya penyampaian Al-Quran dan budaya penyampaian kitab kalian, kan udah kena itu. Budaya penyampaian itu kagak Iya. bisa. Itu luas Bro. Itu luas. Kenapa rupanya? Kalian tidak tahu bagaimana cara Yesus menyampaikan firman-Nya ke Lukas? Gitu. Astagfirullahalazim. Kalau nampar langsung istighfar. Ya udah adu data kita. Iya, kita adu data. Kamu mempertanyakan data, tapi Pak Najah tadi lewat HP, saya lewat buku. Saya lewat justru tulisan, supaya kamu saya justru ekstrim bisa lagi. berpikir. Justru saya suruh buka kitab, saya nggak buka, kalian yang buka. Ya kan? Bukan 1 ekstrim, lu Matius. norak, bukan ekstrim, norak. Lu norak. Matius 1 nomor 11. Ayo buka. Silakan. Teratur. Buat Ada topik apa dua dengan arah, Matius Bro. 1? Ya udah buka, Ada biar apa saya dengan jarin. Buka. Biar saya Ini- jarin. Ini rule-nya mau dibentuk dulu, sabar. Banyak Silakan Pak tersadarkan. Rule-nya diulang Tadi lagi. bahas hadits kau paling hebat tadi. Seakan-akan kau itu Ini Komal siapa? Ini Komal Waduh, siapa? waduh, Kamu kan waduh. baru datang, harus sopan dulu dong. Harus sopan. Nanti Kamu kayak di saya Komal nasibnya siapa? Bang Zuma, saya disuruh nyari sendiri barusan sama Hendro jawabannya. Ya udah buka Bagaimana Matius suruh 1 nomor sendiri? 11.
Kamu sendiri buka Udah. tapi Makanya dia jangan biarkan so hebat. Matius 5 itu Udah. apa? Buka Matius 1 nomor 11 biar tak ajarin. Silakan. Mau ajarin kenapa di sini ada Isia, Hizkia, Asa. Matius Yosafat, 1 nomor Yoram. 11. Enggak usah terlalu banyak mulut. Buka aja nanti tumpang tindih istighfar lagi kalian. Udah buka Woi, dulu lihat Matius dulu. 1 Lihat. nomor 11 Lihat, ya. Ini Matius 1. Di sini Ya, baca. ada Hizkia, ada Salomo. Matius 1 Ada nomor 11. Ini Matius apa 1 ini? nomor Ini 11. apa ini? Matius 1. Ya baca. Nomor 11. 11. Sebelum Ya, baca. 11 ada apa? Sebelum 11 Baca ada apa? dulu. Baca Sebelum nomor 11 ada apa? 11-nya. Lah, iya. Nah, baca ayo. Saya pingin dengar Sebelum dari kamu. nomor 11 yang kamu bilang, saya sudah katakan ada Asa, ada Maliki, Salomo, ini Rehabeam. Herdi, Uzia, orang kayak begini kau pasang di Ahaz. sini. Loh, kamu tanya nama yang dilewatkan nama siapa? Nama Iya. apa? Maksudnya gimana? Matius 1 nomor 11 kamu baca dulu. Ini sudah ini. Kamu Apa isinya? Lihat kamera nggak? Malikil. Apa Nggak kelihatan isinya? dia? Baca. Baca Ya sudah, apa isinya? pertanyaan kamu apa? Pertanyaan kamu apa? Ini. Bang Malikil, kelihatan nggak ya? Ya, lanjut. Heeh. Nama Iya, Bapak apa Yekonya. pertanyaannya nama siapa? Nama Bapak Yekonya Nama- siapa? Topik ini enggak. Diam. Ini si Topiknya nggak jelas. hebat. Nama apa? Iya. Nama dari bapaknya Pertanyaannya nggak Yekonya jelas. siapa? Yekonya itu. Heeh. Astaga. Astagfirullahaladzim. Namanya siapa? Astagfirullahaladzim. Jeko itu siapa? Jeko di mall itu donat. Jeko itu siapa? Nggak ada di sini Jeko. Yekonya Tidak ada, tuyul, kamu jangan kau framing. pelintir kitabmu sendiri. Saya tanya sama Kamu framing. Di sini tidak ada Jeko. Jeko itu di mall. Siapa yang Ini bilang saya Jeko? baca Bang ya, biar nggak Eh, lama-lama Bang. Saya bacain, Ya, Bang. baca dek. Biar kita ajarin. Yosia memperanakkan Yekonya dan saudara-saudaranya pada waktu pembuangan ke Babel, itu Bang. Nah, pertanyaan saya, nama Bapak Yekonya siapa? Kamu baca judul nggak di atas ini? Judulnya apa ini? Loh, kok judul? Silsilah? Emang di biskop? Loh, kamu nanya. Emang kamu Akhirnya nanya suruh ini? nyari sendiri nanti itu Bang. Kayak begini kalian. Kamu Bahas nanya ini. hadis jago. Yang ada di sini kamu tanyakan. Bahas hadis jago. Giliran ditanya yang kayak begini nangis. At-Tabari itu saya tadi tanya ya. Ini tahu na- Tapi gini aja, nama Mas. nama Bapak Yekonya itu siapa? Malikil, dikendalikan dulu nih. Orang pasar nih susah nih. Mau Loh. dijawab nggak bisa. Bro Malikil, mending sampean yang diskusi sama Bro Jeki, saya sama Bang Zuma, Master sadarkan timer ini Pak Hendro gak manfaat sama sekali. Iya, siapa Henro ini? Saya juga baru tahu namanya. Dia Jangan gini. pemain takro kali. Ya kamu muncul juga di siapa? sini. Kamu juga siapa? Kamu Bapak orang dari pasar Yekonya. mana? Bapaknya Saya nggak Yekonya kenal siapa kamu. namanya? Bapaknya Yekonya namanya siapa? Jeko itu tidak ada di situ. Loh, Kamu bolak-balik Yosia Jeko, memperanakan Mending Ini- anu Mas Bro Malikil, Kayak jenengan pengasar. sama Jeki, Yosia, saya sama Jeko Bang itu Zuma siapa? gitu aja. Kayak pasar ini. Buat Yosia, topik Jeko itu Bro siapa? Bro Jack buat topik dua arah. Silakan. Dua arah. Anu, Lah ini sudah bahas. Kalian tanya Al-Qur'an, kami tanya ayat kalian kan sudah. Nggak akan nyambung, Bro. Nanti Karena terpenting karena di- keilmuan kalian tidak sampai. Padahal pertanyaan saya sederhana Saya loh. ketemu orang pasar ini jadi keringetan. Bro, Orang bro, pasar ini gini ya, repot. Suma. Orang pasar Kalau ini kita nggak bisa membahas diatur. Yekonya, Nggak bisa Allah diatur, kagak ya. kenal siapa Yekonya, nggak nyambung. Bahas Ya. yang nyambung aja dengan Allah, Nggak Bro. nyambung. Nggak nyambung deh. Nggak nyambung. Gimana? emangnya Bahas waktu silsilah bahas- Yesus. Kalian tidak bisa bahas silsilah Adam, kalian hebat. Ini silsilah Yesus loh. Ya Saya udah, tanya silsilah nama Adam. Bapak Yekonya itu siapa? Nama Bapak Ya, Yekonya berdasarkan 1 Matius Oke, 1. oke, gini aja. Topiknya siapa Adam? Adam dalam pandangan Kristen dan Islam. Oke, itu aja topiknya. Ayo. Saya dengan Bro Jack dan Anda dengan Bro Najah. Yang teratur. Timer siap. Sebentar ya. Pakai dempruk pak. Sebentar Ustaz. Aduh. Saya boleh apa ya? Boleh screen recording ya supaya ada datanya. Yo wes. Di live kan, Bro. Ha.
Mau bahas Ah, Yekonya, saya, Allah tidak kenal siapa Yekonya, bro. Loh, Percuma. ini silsilah Yesus Tuhan, kamu punya silsilah kok jadinya ke Allah. Yang harus tahu itu kalian. Astagfirullahalazim. Beginilah teman-teman Kristen ini ya. Silsilah Tuhannya dia nggak tahu. Ditanya bapak Yekonya siapa? Bapaknya yang melahirkan Yekonya, maksudnya saya itu Iya. siapa? Saya saksi hidup loh Bang. Tadi Ini- Hendro ini buka-buka silsilah Nabi Adam di tafsir. Sok-sokan ya. Hebat dia. Wah. Bahas topik dua arah. Yekonya Allah tidak kenal siapa Yekonya, bro. Nah, Percuma kenapa kita larinya bahas. ke Allah? Herdi, bukan Allah yang kubahas, kau yang menuhankan Yesus. Masa kau tidak tahu nama silsilah Tuhanmu? Aduh, Hah? udah. Jadi Malas saya. bagaimana topiknya ini? Oh, udah turun Ustaz Juma. Saya turunkan, bro. Nah, Saya nanti ba- dibilang saya, kabur sama Hendro ini. Itu diturunkan loh ya. Nanti Hendro bilang Berarti kabur. diturunkan ya. Ya. Saya cuman mau screen recording supaya nanti apa yang dibahaskan tidak ada yang namanya penistaan ya. Jadi semuanya bisa didatakan ya. Ya, silakan. Hendro baru muncul Bro, sudah Naja. jadi apologet kau, Dro. Bro Naja, kalau mau bahas kritik teks sekarang kita ke Zoom kalau mau. Tapi kalau mau bahas di TikTok, bahas yang apa adanya yang udah ada, perbandingan Kristen Islam kayak gitu. Oh, gini sudah. Tapi jangan sama Hendro lah. Wah, da anu sama sekali dia. Ya, ya, Samean sama sama Mas Bro Jeki. Jeki. Bukan Tapi sama Bang Project Zuma Beda. naikkan. Kita atur tema dulu. Yo, apa temanya? Temanya diskusi yang dua apa? arah. Artinya Firman jadi perbandingan. manusia dan firman jadi Al-Qur'an gitu aja gimana? Gimana, Bro Jack? Firman jadi manusia dan firman menjadi Al-Qur'an gimana? Ayo. Najai golek bolo, golek bolo. Bro Jack, monitor, Bro. Halo, Mas Jeki. Bang Zuma naikkan dulu, Bro. Itu temanya itu, Bro. Dari saya, Bro. Kan enak itu, dua arah, Bro. Kayaknya, Bro, cari lawan yang lain dah, jangan Suma. Dia nggak teratur. Oh, enggak, teratur setelah Siapa? ini kan karena Moto- Hendro ini memang dari awal Moto boleh? agak framing terus dia. Kalau Tuan Moto gimana? Enggak apa-apa, Bang Mutu juga ada apa-apa, Bang Zuma juga ada Tuan Moto apa-apa. aja ya. Suma nggak teratur, Bro. Sulit kita mau diskusi sini buang-buang waktu hanya dengar orang kayak preman berantem di pasar. Waduh, parah. Ya, Bang Mutu ada apa-apa. Ya wes. Bang Nah. Najai itu nggak bisa bedakan ya orang pasar sama orang yang ilmiah gitu nggak bisa. Udah. Oh. Gak bisa jawab, nangis aja, Bro. Enggak usah bilang gitu. Oke, Pak Alejandro dengan Bro Jeki Ini. yang maju. Mas Jeki ada ini. Ya, oke, Bro Jack, supaya saya live kan. Ya wes. Oh, oke, di perjalanan. Iya. Ya, Oke. Bro Suma nonton aja, Bro ya. Kita diskusi di sini, diskusi yang berfaedah. Kalau Bro Suma mau diskusi dengan saya, topik itu di Zoom aja. Nanti saya setting topiknya jadi dua arah. Karena bahaya topik itu. Aduh, ini juga kritik teks. Nah, tadi katanya mau bahas critical text. Ayo. Yuk. Ini topiknya tentang firman, Bro. Kalau mau kritik teks gimana besok? Anda dengan siapa mau maju? Dengan Bro Naja. Bebas. Oke. Tadi Anu sama dah. siapa? Si Jeki lah, sama Jeki turun lah. Biar saya pengen tahu juga Jeki kan. Ya wes, nanti saya Mau tah Mas Jeki tah? Enggak mau biasanya dia. Di Zoom aja. Biar enak Iya, share-share-nya. Jamin nggak Naja kabur nggak gitu loh. Kalau dijamin Naja nggak kabur Ya, ya boleh lah. Tapi kayak kalau kamu terus nanti nangis kabur, aja di berjalan. pojokan. Kasihan saya sama kamu. udah. Kritik teks besok. Bro Moto dengan Naja, oke? Saya nanti coba Ya. konfirmasi dengan Bro Jeki kalau dia mau, oke? Pastinya besok bahas kritik teks Alkitab dan Enggak Quran, mau oke? Jeki biasanya. Iya, yang pasti jadi, Bro. Ya Siapa udah kamu lawan sama siapa? Jeki. Waduh. Karena nanti Ini- bawa Daniel kan sudah biasa, Bro.
Ya kalau Bro Jeki mau ya saya dengan Bro Jeki, Bro. Ya. Nggak usah ribet lah, Bro. Yang penting diskusinya besok jadi. Kayak gitu. Oke? Oke. Jam berapa? Oke. Ya biasa jam berapa? Ya Jam kayak 9. sekarang ini sudah. Iya. Jam setengah 9 aja. Ya wes. Ya, Nanti besok sembilan. itu ya soal kritik teks besok kita bahas ya. Oke. Kita tunggu Bro Jeki dengan Pak Alejandro ya. Nanti Bro tuh sadarkan timernya. Yang teratur ya kawan, jangan tumpang tindih ya. Paham kan? Masa Leandro sih, Her? Lah kan saya menghormati tamu Bro. Kalau Bro Jeki Pak Alejandro nggak bisa, saya maju. Gimana kalau sekarang langsung ke Zoom sudah? Kan Mas Jeki ya bisa ini. Kita langsung ke Zoom sekarang. Ini penonton Gimana? kasihan Bro. Mereka kecewa. Loh. Jangan egois Bisa lah. juga. Bisa juga Apa-apa dilempar bisa lewat dari YouTube. lewat TikTok bisa loh. Bisa, Her. Pakai live studio ngaco. Itu Bisa. kritik teks sama saya. Oke, kayak pas besok kita berdua kritik teks lawan moto dengan aja. Saya pengen Jeki yang turun, Mas Jeki monggo. Apa Loh. kayak pas itu cuma bicara aja itu udah ada dalilnya dia. Iyalah, Jeki lah. Dia kan punya room sendiri tuh. Ya udah Boleh kalian bro berdua kalau kagak mau ya udah saya lawan bro berdua saya sendiri. Bertiga ada apa-apa besok. Saya ajak More Rizky Iya. satu. Saya sendiri aja. Ah, enggak. Baru 13 saya ngaco kamu. Enggak. Masakan harus milih-milih lawan, Bro. Kagak boleh Ya pengen lah. tahu, emang nggak boleh. Emang nggak boleh milih, nggak bisa. Aduh, capek. Loh, Oh, Jeki capek. aja kan milih, Bro. Milih Jeki- debat sama Jeki Ustadz aja nggak Kainama masalah. waktu itu, Bro. Yang Jeki kamu aja bilang nggak tuh, Bro. masalah. Iya. Kan Jeki sendiri yang bilang kalau gak dengan Ustadz Kainama gak mau dia. Yang kamu bilang di WA itu, Bro. Dia juga milih-milih loh. Ingat gak, Bro? Waktu di WA itu, Bro. Masuk. Gimana, Mas Jeki? Besok kita critical text di Zoom. Besok critical text. Ya, temanya critical text Al-Quran dan Bible. Besok jam Sebelum berapa, Bro? maghrib saya di Pengalengan tuh, Naja. Jam Saya di 8 Pengalengan aja. malam, Mas Jeki, waktu Indonesia Barat. Gimana? Jenengan sama Mas Malikil, saya sama Mas Mutu. Kalau siang gitu nggak bisa, Bro. Kalau malam saya ada kegiatan. Siang. Siang jam berapa, yuk? Siang jam berapa, Mas? Kalau siang saya bebas. Habis Bro, dia zuhur udah sampai jam rumah? jam sampai setengah rumah? dua. Ya. Habis zuhur Ya? deh, habis zuhur. Habis zuhur ya, jam 1 sampai jam 3 lah maksimal ya. Gimana? Iya. Apa itu? Besok di Zoom, Bro. Besok siang. Iya. Ada jam 1. ada Ustadz kayak namanya ada. Bahas kritik Nah, teks. kan? Jeki kan Nah, juga ini aja milih-milih, Mas milih. Malikil. Ya kalau milih kan nggak apa-apa, kan ngajukan. Oh. Nah, kan boleh kan Mas Malikil milih-milih, boleh kok. Ya kalau ngajukan kan nggak apa-apa, kesepakatannya gimana gitu loh. Kan kemarin juga Saya Ustadz Naja sama Mas diajakin Mutu. tapi Saya sama Bro Mas siapa Mutu, nih? Mas Jeki. Iya, Bro Kalau Naja. siang- Maksudnya gini. Kalau siang nggak bisa saya, Bro. Di Zoom. Ya udah Kemarin. si Edwin sama Jeki Sembiring. Nggak apa-apa. Loh, Saya sama nggak apa-apa. Sawafi. Ayo. Atau kayak pas, enggak apa-apa. Kayak pas sama Mas Jeki, enggak apa-apa. Iya, si Edwin itu kayak apa? Ya. Oke, Ayo. silakan ini tentang topik yang tadi. Ayo lanjut. Timernya Topik siap, Kita Bro. buat besok dulu schedule-nya, Her. Iya, Siap gampang. dulu. Masih nanti selesai debat ini dibicarakan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, apakah suara saya kedengaran? Cek. Suara saya kedengaran?
Cek. Suara saya kedengaran teman-teman? Oke, baik. Jadi tadi di room si penista agama ini ya, saya sengaja nyimak gitu. Mereka membahas tentang hadits yang terkait dengan anak Nabi Adam alaihissalam. Jadi riwayat itu adalah riwayat-riwayat Israiliyat yang mereka bawa terkait dengan gangguan iblis ketika kemudian Hawa itu melahirkan anak-anaknya. Tidak ada yang keliru dan tidak ada sedikit pun yang akan mencederai iman umat Islam di sana. Karena memang sumpahnya iblis ya akan mengganggu keturunan Adam. Justru Al-Quran itu akan meragukan kemudian ketika tidak ada kisah di mana mereka iblis ini mengganggu keturunan Adam, kan gitu ya. Ternyata hadis-hadis itu justru kemudian menjelaskan bahwa apa yang diterangkan oleh Al-Quranul Karim, bahwa dia bersumpah untuk menyesatkan anak Adam, itu terbukti benar. Nah, lalu kemudian saya ingin menguji mereka dengan bertanya tentang silsilah manusia yang mereka sembah. Mereka mengatakan Yesus itu Tuhan. Nah, sengaja saya tanya Matius 1 nomor 11. Di Matius 1 nomor 11 di situ teman-teman, di situ dikatakan bahwasanya Yosia memperanakkan Yekonya dan saudara-saudaranya pada waktu pembuangan ke Babel. Ini adalah silsilah Yesus. Ya. Yosia memperanakkan Yekonya. Di situ ada satu nama yang sengaja ditiadakan dikarenakan ada hal besar kalau dituliskan di situ akan terungkap siapa yang mereka sembah ini. Nah, coba untuk netizen di luar sana ya, supaya dipahami dengan baik bahwa pertanyaan saya itu bukan tidak ada dasar. Kita lihat di dalam 1 Tawarik 3 nomor 16. Jelas di sana dikatakan bahwa Yoyakim melahirkan Yekonya. Saya ulang ya. 1 Tawarik 3 nomor 16, Yoyakim memperanakkan Yekonya. Sedangkan di Matius 1 nomor 11, Yosia memperanakkan Yekonya. Oke? Saya ulang, tolong didengarkan baik-baik. Di 1 Tawarik 3 nomor 16, Yoyakim memperanakkan Yekonya. Matius 1 nomor 11, Yosia memperanakkan Yekonya. Kenapa Yoyakim berubah menjadi Yosia? Kenapa? Sedangkan di dalam Yeremia 26 nomor 1 ya, Yosia memperanakkan Yoyakim. Saya ulang, Yeremia 26 nomor 1, Yosia memperanakkan Yoyakim. Jadi kalau diurut begini, Yosia memperanakkan Yoyakim, Yoyakim memperanakkan Yekonya. Oke? Saya ulang, kalau diurut maka Yosia memperanakkan Yoyakim, Yoyakim memperanakkan Yekonya. Berarti Yekonya ini adalah cucu dari Yosia. Tapi coba lihat di Matius 1 nomor 11. Yosia memperanakkan Yekonya. Data yang seharusnya adalah Yosia memperanakkan Yekonya, Yekonya memperanakkan Yoyakim, Yosia memperanakkan Yoyakim, lalu Yoyakim memperanakkan Yekonya. Paham ya teman-teman? Nah, ini dia memperanakkan cucunya. Jadi di dalam Matius 1 nomor 11, bagi yang ada Bible, coba dilihat. Matius 1 nomor 11, Yosia memperanakkan cucunya, Yekonya. Harusnya Yosia memperanakkan Yoyakim, lalu Yoyakim memperanakkan Yekonya. Tapi Yoyakimnya dihilangkan. Kenapa Yoyakim dihilangkan?
Apa alasannya? Apa sebabnya? Apa yang disembunyikan di sana? Mari kita cek. Teng teng. Ternyata teman-teman, Yoyakim dihilangkan namanya di dalam Matius 1 nomor 11. Kenapa? Karena Yeremia 36 nomor 30 mengatakan Yoyakim Raja Yehuda ini tidak akan lagi memiliki keturunan yang akan duduk sebagai raja di tahta Daud. Duar. Gimana? Jelas kan? Jelas kan sahabat-sahabat? Jadi Yoyakim dihilangkan namanya di Matius 1 nomor 11 agar tidak kena, apa istilah itu? Agar tidak kena kutukan dari Yeremia 36 nomor 30. Ayo teman-teman, mari kita tertawa. Tertawa itu sehat, ya. Tertawa itu indah gitu loh. Jadi dihilangkan nama Yoyakim di sana sebagai ayah dari Yekonya, sebagai anak dari Yosia, supaya Yesus bisa duduk di atas tahta Daud. Makanya orang Yahudi tidak pernah mau menerima Yesus itu dan tidak akan bisa karena tidak level, tidak sesuai dengan raja yang mereka inginkan. Duduk di atas tahta Daud itu Yesus tidak pernah. Allahu Akbar. Masya Allah. Tadi ditanya, siapa itu Yeremia? Siapa itu Tawarik? Siapa Jekonya? Jeko katanya itu adanya di mana tadi? Di McD. Allahu Akbar. Masya Allah. Jadi sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sekali lagi saya katakan Matius 1 nomor 11 itu ada nama yang dihilangkan di sana, yaitu nama Yoyakim. Harusnya Yosia memperanakkan Yoyakim, Yoyakim memperanakkan Yekonya. Kenapa nama Yoyakim dihilangkan dari silsilah Yesus? Bahwa dia adalah anak dari Yoyakim. Sebab Yesus ingin didudukkan menjadi duduk di atas tahta Daud. Nah, ini penulis penyalin terjemah, dia melihat loh, kita kan kemarin menulis di Yeremia 36 nomor 30 bahwa Tuhan bersumpah tidak akan ada lagi dari keturunan Yoyakim yang akan duduk di atas tahta Daud. No, kalau kita tulis di Matius 1 nomor 11 Yoyakim ini adalah anak Yosia dan Yoyakim memperanakan Yekonya yang adalah kakek daripada Yesus, berarti Yesus keturunan Yoyakim. Berarti Yesus tidak pantas lagi duduk di atas tahta Daud. Kenapa? Karena dia sudah disumpahi oleh Tuhan di dalam Yeremia 36 nomor 30. Itu masalah berat kawan-kawan. Itu baru satu kasus, ya, belum kasus-kasus yang lain yang kita dapatkan di dalam kitab mereka yang sangat prinsip, yang kemudian sengaja mereka hilangkan. Nah, sekarang kita lihat bagaimana hujatan mereka. Dikatakan Maryam ukhta Daud, ya, Maria saudara perempuannya Harun, ukhta Harun katanya. Ukhta Harun dikatakan bahwasanya itu keliru. Nah, padahal bagi orang Yahudi ukhta Harun itu artinya saudara-saudara atau keturunan atau sebangsa dengan Harun. Sama seperti ketika dikatakan Suma itu siapa? Suma itu anak Bugis. Artinya Suma ini adalah keturunan orang Bugis. Kalau dikatakan Maryam saudara Harun, berarti Maryam itu adalah keturunan daripada orang tua daripada Harun. Itu pas. Nah, sekarang kalau dikatakan Yosia memperanakkan Yekonya, ini fitnah ini. Ini fitnah. Kenapa? Karena ini seakan-akan Yosia menghamili ibunya Yekonya. Sementara Yekonya itu adalah anak daripada Yoyakim. Berarti cucu Yosia. Masa Yosia memperanakkan cucunya? Berarti Yosia, mohon maaf, berarti Yosia ada apa dengan menantunya? Benar nggak? Benar nggak teman-teman? Ya iya benar lah. Berarti dia ada apa dengan menantu
kok dia memperanakkan cucunya? Berarti ketika Yoyakim ini tidak ada di rumah atau kemana, Yosia ini melakukan sesuatu kepada istri Yoyakim lalu melahirkan Yekonya. Itu bisa saja ditafsirkan begitu. Tapi ya semoga aja tidak begitu teman-teman. Semoga aja tidak sesuai tidak arahnya ke sana. Tetapi ini mungkin lupa lah. Kelihatannya sih lupa. Kalau saya sih ya anggap saja ini hilap gitu ya. Anggap saja ini lupa. Namanya juga ini adalah kitab suci ya kan. Namanya juga firman Tuhan. Jadi kalau keliru sedikit ya nggak apa-apa lah. Namanya juga ini adalah dituliskan berdasarkan bimbingan Roh Kudus. Jadi kalau hilang satu nama ya nggak masalah lah. Kalau Roh Kudus yang membimbing terus kemudian agak keliru sikit-sikit ya nggak masalah lah. Iya kan? Iya kan? Iya kan? Jadi saya kira begitu sahabat-sahabat sekalian ya. Kan ada yang kubaca komen dari netizen, Bang Zuma turun aja di TikTok, kita di sini aja yuk tertawa sama-sama. Nah, inilah aku hibur kalian, sahabat-sahabatku semua. Kan lucu ya? Ada seorang kakek memperanakkan cucunya. Berarti aduh, pening aku, Bah. Ya udahlah teman-teman. Kita sudahi aja dulu di sini ya. Karena malam ini saya belum terpuaskan. Saya habis ini kita masuk ke Zoom untuk mencari teman-teman Kristen yang kemudian akan kita kita bimbing lagi supaya sehat mereka ya. Jadi tolong dicatat ya teman-teman. Kalau di luar sana nanti kalian bertemu dengan misionaris atau bertemu dengan orang-orang yang ngajak kalian untuk mengenal agamanya, bawa materi tadi. Tolong sampaikan kepada mereka, tolong buka Matius 1 nomor 11. Siapa nama yang ada di sana? Yosia memperanakkan Yekonya. Betulkah Yekonya itu anak kandung daripada Yosia? Yosia atau itu adalah cucunya? Nah, kalau dikatakan, oh iya itu adalah anak kandungnya, kasih data yang tadi. Data yang tadi kan sudah jelas bahwasanya Yeremia 26 nomor 1 Yosia memperanakkan Yoyakim. Perlihatkan itu. Habis itu perlihatkan 1 Tawarik 3 nomor 6 Yoyakim memperanakkan Yekonya. Berarti ada satu nama yang dihilangkan di sana. Nama siapa? Yoyakim. Nah, tanya lagi, kenapa Yoyakim dihilangkan? Kalau mereka nggak bisa jawab, tunjukkan jawabannya di Yeremia 36 nomor 30. Bahwa itu sengaja dihilangkan karena kalau dimunculkan Yesus tidak akan diganyang-ganyang menjadi raja di atas tahta Daud. Kenapa? Karena di Yeremia 36 nomor 30 Tuhan sudah bersumpah keturunan Yoyakim tidak akan ada lagi yang akan duduk sebagai raja di atas tahta Daud. Saya kira begitu ya teman-teman. Mungkin sering-sering kayak begini bagusnya ya. Saya ngajari materi-materi Kristol kepada netizen. Kayaknya lebih bagus kayak gini daripada kita ke TikTok sampai di sana nggak ada lagi yang mau terima kita, dibilangnya kita pendebat pasar lah segala macam lah. Ya, mending kita belajar kristologi aja kayaknya. Oke teman-teman, saya kira kita tutup dulu ya sesi ini. Kemudian kita cari lawan lagi di Zoom atau di TikTok Muslim. Mana tahu di TikTok Muslim itu ada orang yang ingin kita waraskan agar mendapatkan hidayah. Saya kira begitu. Subhanakallahumma wabihamdi asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Summassalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tauhid, salam satu Tuhan, Allahu Akbar.